Selain G30 HSPKI, inilah 5 sejarah terkelam di Indonesia sejak kemerdekaan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe, like dan share videonya, lalu berikan komentar jika kamu suka dengan video ini. Dikutip dari kabar 24.business.com, 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Selama itu pula, bangsa ini telah melewati berbagai peristiwa bersejarah. Sayangnya, tak semua kejadian tersebut meninggalkan suka. Beberapa di antaranya menjadi kenangan kelam dalam sejarah tanah air dan terutamanya masyarakat yang terdampak. Sebut saja G30 HSPKI. Peristiwa yang juga dikenal sebagai Gestapo atau Gestok ini merupakan upaya kudeta Presiden Soekarno yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, Letkol Infanteri Untung. Persoalannya, peristiwa tersebut tidak hanya membuat 7 anggota TNI Angkatan Darat, yakni Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan Letupir Atendian kehilangan nyawanya. Lebih dari itu, ia juga berbuntut pada sebuah operasi yang dikenal dengan Operasi Penumpasan G30 HSPKI yang dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan bantuan beberapa pasukan, seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Namun demikian, tidak hanya G30 HSPKI yang masuk dalam daftar peristiwa kelam yang pernah terjadi di Nusantara. Sejumlah peristiwa berikut pun turut menjadi kenangan buruk bagi bangsa ini. 1. Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Gerakan tersebut bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet dan mengganti dasar negara, yakni Pancasila, dengan komunisme. Adapun alasan yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini diantaranya, yakni kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI, Musso, dan cita-citanya dalam menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Ranville yang merugikan Indonesia. Dan program pengembalian 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Untuk mengakhiri pemberontakan, Soekarno kala itu lantas memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Di sisi lain, Panglima Besar Sudirman juga memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur guna menjalankan operasi penumpasan dengan dibantu para santri. 2. Kerusuhan Dili, November 1991 atau dikenal Insiden Santa Cruz. Dikutip dari Tempo, pada Oktober 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur. Namun, rencana itu dibatalkan karena pemerintah Indonesia keberatan atas rencana kehadiran wartawan Australia yang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin, Jill Joliffe, sebagai anggota delegasi itu. Tak pelak, keputusan itu menyebabkan kekecewaan mahasiswa pro-kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timor Timur. Puncaknya pada 28 Oktober, pecahlah konfrontasi antara aktivis pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan yang pada saat itu tengah melakukan pertemuan di gereja Mota El Dili. Afonso Henriques dari kelompok pro-integrasi tewas dalam perkelahian dan seorang aktivis pro-kemerdekaan, sedangkan Sebastião Gomes yang ditembak mati oleh tentara Indonesia. Lalu, pada 12 November 1991, para demonstran mengadakan aksi protes terhadap pemerintahan Indonesia atas prosesi penguburan Sebastião Rangel Gomes. Namun, saat memasuki kuburan, pasukan Indonesia justru mulai menembak. Sebanyak 271 orang dilaporkan tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Pembantaian ini disaksikan oleh 2 jurnalis Amerika Serikat, Amy Goldman dan Alan Nayan, dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl. Video itu lalu digunakan dalam dokumenter First Tuesday, yang berjudul In Cold Blood, The Massacre of East Timor. 3. Kerusuhan Mei 1998. Dilansir dari Tempo, kerusuhan Mei 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran.
Tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, dan sehari setelahnya, 13 Mei sampai 15 Mei 1998 menyusul peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya adalah saksi bisu atas peristiwa tersebut. Koordinator Investigasi dan Pendataan Tim Relawan, Sri Palupi, pernah menganalisis kerusuhan tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa kerusuhan Mei 1998 disebabkan oleh sentimen SARA yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. 4. Konflik Sampit 2001. Konflik Sampit yang terjadi pada awal 2001 ini juga melibatkan unsur SARA. Kegaduhannya dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, namun kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Namun demikian, dalam bukunya, Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia, Gary Van Klinken mengatakan bahwa konflik tersebut tak lepas dari persoalan sosial ekonomi lokal, seperti kompetisi antara para penambang emas. Hutan-hutan Kalimantan Tengah telah lama menjadi wilayah perbatasan yang tak mengenal hukum, dan ketegangan-ketegangan baru-baru itu membantu memastikan agar kelompok-kelompok pekerja etnis kadang-kadang bentrok dengan satu sama lain. Halaman 220. 5. Kerusuhan Ambon 2011. Kerusuhan ini diawali oleh bentrokan antar warga di kota Ambon, Maluku, pada 11 dan 12 September 2001. Dua kelompok massa diketahui saling melempar batu, memblokir jalan, dan merusak kendaraan di sejumlah titik di Ambon, hingga mengakibatkan 7 orang tewas, lebih dari 65 orang luka-luka, dan ribuan orang mengungsi. Sementara itu, dikutip dari krisisgroup.org, kerusuhan ini dipicu oleh kematian seorang tukang ojek yang melibatkan unsur SARA. Polisi mengatakan ia meninggal karena kecelakaan, tetapi berdasarkan jenis lukanya dan beberapa faktor lain, keluarga yakin ia dibunuh. Pesan-pesan SMS bahwa ia telah disiksa dan dibunuh pun ramai beredar. Lalu, saat almarhum dimakamkan dan ratusan pelayat meninggalkan pemakaman, kerusuhan pun meletus. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Nantikan video menarik lainnya, hanya di Fakta Edukasi.